Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, yaitu saya sendiri ada di Singapura Mahendra, yaitu yang kedua ada Grace Henrika, yang ketiga ada Erian Erman, yang keempat ada Sarnas Fatima, dan yang kelima adalah Zifati Green Video. Jadi di sini kami akan memaparkan mengenai subjek hukum pengangkutan dan objek hukum pengangkutan dan bagaimana sih pengaturannya di dalam Undang-Undang Hukum Pengangkutan. Nah, untuk yang pertama itu adalah subjek hukum pengangkutan. Nah, subjek hukum pengangkutan yang pertama itu adalah pihak pengangkut. Dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengangkut adalah pihak yang meningkatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang atau penumpang dan atau barang. Singkatnya, pengangkutan ini bisa disebut sebagai penyelenggara pengangkutan. Nah, pengangkut pada pengangkutan kereta api itu ialah penyelenggara sarana perkeretaapian yang berbentuk perusahaan, yaitu PT Kereta Api Indonesia atau Persero, yang mendapatkan izin operasi dari pemerintah menggunakan kereta atau gerbong dengan memungut bayaran. Nah, sedangkan untuk mengangkut pada pengangkutan jalan itu adalah perusahaan pengangkutan umum yang mendapatkan izin operasi dari pemerintah menggunakan kendaraan umum dengan memungut bayaran. Nah, sedangkan untuk mengangkut pada pengangkutan perairan itu adalah perusahaan pengangkutan perairan dengan menggunakan kapal yang mendapatkan izin operasi juga dari pemerintah dengan memungut bayaran. Nah, sedangkan untuk pengangkutan udara ini adalah perusahaan pengangkutan yang mendapat izin dari pemerintah juga menggunakan pesawat udara niaga dengan muat bayaran. Nah, yang kedua itu adalah pihak penumpang. Nah, dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan orang, penumpang ini tuh adalah orang yang menyatakan diri untuk membayar biaya pengangkutan dan atas dasar ini dia berhak untuk memperoleh pengangkutan. Nah, pihak penumpang ini mempunyai dua status. Yang pertama itu adalah statusnya sebagai subjek, yang mana dia adalah pihak dalam perjanjian. Nah, yang kedua ini adalah statusnya sebagai objek, yang mana dia itu adalah barang atau muatan yang akan diangkut. Nah, untuk yang tiga itu adalah pihak pengirim. Dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim ini adalah pihak yang menyatakan diri untuk membayar biaya pengangkutan dan atas dasar itu dia berhak memperoleh perjanjian pengangkutan barang dari pengangkut. Nah, konsep pengirim dalam pengangkutan dengan kereta api Indonesia, dengan kendaraan umum dan pengangkutan dan pengirim dengan pelayaran itu bisa disingkat dosennya pihak dalam perjanjian yang berstatus sebagai pemilik barang atau orang yang bertindak atas nama pemilik barang atau sebagai penjual. Nah, yang kedua ini adalah dia itu membayar biaya pengangkutan. Nah, yang ketiga adalah dia pemegang dokumen pengangkutan barang. Nah, sebenarnya untuk undang-undang pengangkutan udara ini sama saja, tetapi dia biasanya menggunakan kargo dan atau pos. Nah, untuk status pengirim itu sendiri ada beberapa. Yang pertama itu pengirim dapat berstatus sebagai pemilik barang sendiri atau orang lain yang bertindak atas nama pemilik barang tersebut. Nah, yang kedua itu adalah pengirim ini bisa sebagai penjual dalam perjanjian jual beli atau ekspor impor yang berkewajiban menyerahkan barang melalui jasa pengangkutan. Nah, yang selanjutnya adalah pengirim juga dapat berstatus sebagai perusahaan perorangan atau sebagai perusahaan badan hukum atau bukan badan hukum. Nah, yang terakhir itu adalah pengirim juga dapat berstatus sebagai manusia pribadi atau badan hukum non profit oriented. Nah, yang terakhir itu adalah pihak penerima, yang mana kriteria dari pihak penerima ini menurut undang-undang itu adalah perusahaan atau perorangan yang peroleh hak dan pengiriman, yaitu dibuktikan juga dengan penguasaan dokumen pengangkutan. Dan yang terakhir itu adalah membayar atau tanpa membayar biaya pengangkutan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya, adalah perusahaan penunjang pengangkutan, di mana terdapat 4 perusahaan atau 4 agen, yaitu yang pertama perusahaan ekspedisi muatan. Jadi menurut ketentuan KUH di Indonesia, perusahaan ekspedisi muatan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mencarikan pengangkut barang di darat atau di perairan untuk kepentingan pengirim. Jika dilihat dari perjanjiannya dengan penerima, perusahaan ekspedisi muatan adalah pihak dalam perjanjian pemberian kuasa atau keagenan yang mengikatkan diri untuk mencari pengangkut bagi kepentingan pengirim. Sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar promosi atau imbalan jasa ke perusahaan ekspedisi muatan tersebut. Yang kedua ada agen perjalanan. Agen perjalanan atau travel agency dikenal dalam perjanjian sebagai pengangkutan penumpang. Agen perjalanan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mencarikan penumpang bagi perusahaan pengangkutan kereta api, kendaraan umum, kapal, atau pesawat udara niaga. Agen perjalanan tidak diatur dalam undang-undang manapun, tetapi didasarkan pada perjanjian keagenan. Agen perjalanan wajib mencatat seluruh identitas penumpang untuk menjamin penumpang yang diangkut tiba dengan selamat dan secepat mungkin sampai tujuan, serta wajib menanggung sakit atau cacatnya penumpang, kerusakan atau hilangnya barang yang dibawa oleh penumpang. Yang ketiga ada agen pelayaran. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 menyebutkannya perusahaan jasa pengurusan transportasi. Agen pelayaran atau shipping agency dikenal dalam perjanjian sebagai pengangkutan barang di perairan. Secara garis besar, dikenal 3 jenis agen pelayaran, yaitu agen umum, subagen, dan cabang agen. Agen umum adalah perusahaan pelayaran nasional Indonesia yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran asing untuk melayani kapal-kapal milik perusahaan pelayaran asing tersebut selama berlayar dan singgah di pelabuhan Indonesia. Subagen adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh agen umum untuk melayani kebutuhan tertentu kapal di pelabuhan tertentu.
Dan yang ketiga ada cabang agen, adalah cabang dari agen umum di pelabuhan tertentu. Dan yang terakhir adalah perusahaan muat bongkar. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2002 menentukan yang dimaksud dengan perusahaan muat bongkar adalah badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan muat bongkar barang dari dan ke kapal. Adalah perusahaan yang menjalankan bisnis di bidang jasa pemuatan barang ke kapal dan pembongkaran barang dari kapal. Perusahaan ini berstatus badan hukum, baik badan usaha milik negara atau persero, ataupun badan usaha milik swasta, persero terbatas. Untuk izin usaha dan pencabutan usaha dari keempat perusahaan atau agen tersebut tidak jauh berbeda, di mana mereka harus memenuhi syarat terlebih dahulu untuk mendapatkan izin usaha dan melakukan beberapa kewajiban. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka akan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 bulan. Apabila dalam waktu 1 bulan tidak diindahkan pula, dilanjut dengan pembekuan. Lalu apabila setelah 1 bulan masih tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban, maka izin usaha akan dicabut oleh pemberi izin. Akan tetapi, izin usaha dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin apabila perusahaan yang bersangkutan yang pertama, melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara. Yang kedua, melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup. Yang ketiga, memperoleh izin usaha dengan cara yang tidak sah. Dan yang terakhir adalah atas permintaan sendiri. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya adalah status subjek hukum. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang subjek hukum sendiri. Subjek hukum adalah pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian pengangkutan. Pihak-pihak yang memiliki status subjek hukum pengangkutan antara lain pengangkutan karier berkewajiban utama menyelenggarakan pengangkutan dan berhak atas biaya pengangkutan. Lalu yang kedua ada pengirim berkewajiban utama membayar biaya pengangkutan dan berhak atas pelayanan pengangkutan barangnya. Lalu yang ketiga ada penumpang berkewajiban utama membayar biaya pengangkutan dan berhak atas pelayanan pengangkutan. Lalu selanjutnya ada penerima, pihak yang berhak menerima barang atau orang yang diangkut dari pengangkut. Lalu selanjutnya ada ekspeditur, pihak yang bertindak sebagai perantara antara pengirim dan pengangkut dalam penyelenggaraan pengangkutan. Lalu ada agen perjalanan, pihak yang menyediakan jasa pemesanan tiket perjalanan dan dokumen perjalanan. Lalu ada pengusaha muat bongkar, pihak yang membantu dalam proses pemuatan dan pembongkaran barang di tempat pemberangkatan dan tempat tujuan. Lalu yang terakhir ada pengusaha pergudangan, yaitu pihak yang menyediakan jasa penyimpanan barang sebelum atau setelah pengangkutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang Undang-Undang Pengangkutan. Pertama, adanya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kedua, ada Undang-Undang Perkeretaapian, diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Ketiga, ada Undang-Undang Pelayaran. Undang-Undang Pelayaran ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992. Dan yang terakhir, ada Undang-Undang Penerbangan. Undang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Kesamaan dari empat pengangkutan empat barang tersebut ini adalah satu, mempunyai karcis untuk bisa mengangkut barang, dan dua, adanya surat dokumen pengangkutan niaga. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, materi objek hukum pengangkutan. Yang pertama adalah pengangkut dengan tenaga mekanik. Pengangkut didefinisikan sebagai pengusaha yang mengelola perusahaan pengangkutan, mempunyai sebuah alat pengangkut tersendiri, ataupun menggunakan alat angkut milik orang lain dengan kontrak sewa. Alat pengangkut terdiri dari 4 alat angkut, yaitu yang pertama stasiun dan kereta api, yang kedua terminal dan kendaraan umum, yang ketiga pelabuhan dan kapal niaga, yang keempat bandar udara dan pesawat udara. Yang kedua adalah muatan. Barang muatan adalah barang yang sah dan dilindungi undang-undang dimuat dalam alat pengangkut yang sesuai dengan atau tidak dilarang undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Yang ketiga biaya angkutan sejumlah uang. Undang-undang tidak merubah secara umum mengenai biaya pengangkutan, namun menurut KUH di Indonesia, biaya pengangkutan dibayar oleh penerima setelah penyerahan barang kecuali jika diperjanjikan lain. Yang keempat, dokumen angkutan. Dokumen angkutan berupa surat yang digunakan untuk mengawasi dan mengatur proses pengangkutan. Lalu, pengaturan dari objek alat angkut ini, yang pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang keempat Peraturan Menteri Nomor 68 Tahun 2019 tentang Angkutan Barang Berbahaya Melalui Jalan, kelima tahun 2007 tentang perkeretaapian, dan yang terakhir Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 1918 tentang penyelenggaraan angkutan barang dan kereta api. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, demikian dari kalau kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.